A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil la yatakallamu ahadun illa man adillar rahman wa qala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatawi alim iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Para sepuh, para ustaz, para bapak ibu, jamaah pengajian malam perempuan Mushola Al-Hikmah Blok Setu Gelondong sesuai tangga kula hormati, yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita semua diberikan kesehatan Allah untuk sama-sama menghadiri pengajian rutin untuk saling mengisi kekosongan pengetahuan kita dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang keloroe salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan kita baginda alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Maulana Muhammadin, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para masyayikh yang sudah menyampaikan ajaran Islam sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang telah hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiris sabil hatta tabtasilu wa in kuntum
kalian sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa ayat 43. Bapak Ibu yang hormati, pada sekali berbahagia ini karena cuacanya adem nes, hujan naik, pasti lahan wadon itu pun membahas topik kudu, terutama babnya tentang mandi jinabah, bahasa kita janabah atau mandi junub. Ya, yang mungkin bisa kang paham, tapi biasa lebih diulang-ulang tambah dipaham. Ya, maka dari itu dalam Al-Quran tadi dijelaskan itu syarat sahnya ibadah dalam Islam itu adalah bersuci. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mencoba memahami apa itu mandi janabah. Ya, apalagi pengantin anyar, wis jadi pengen kapan nganten tua pada baik makedo. Ya, jadi kita bersuci itu tidak lepas karena memiliki hadas. Ya, makanya cara membersihkan hadas itu ada dua, ada yang hadas yang kecil, ada hadas yang besar. Kalau yang kecil kita biasa melakukan dengan cara apa tadi? Membersihkannya, ya, tempat-tempat yang memang itu perlu dibersihkan, yaitu dengan cara berwudu. Tetapi kalau sudah babnya hadasnya besar, hadas gede itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Harus dibedakan. Dan yang ketiga biasanya mandinya mandi biasa, cukur. Ada yang mandinya kayak capung, ada mandi kayak apa? Ya, nah itu mandi biasa. Maka dari itu dalam mandi junub ini berbeda dengan mandi biasa karena memiliki tata caranya juga berbeda. Bapak Ibu yang keluar nanti sebagai informasi supaya kita tahu, Rasulullah SAW itu kalau berhubungan dengan istrinya, itu belum pernah siang hari, pagi belum. Beliau lebih melakukan hubungan suami istri malam hari. Oh, lebih berubah makanya baca. Jadi Rasulullah SAW kalau pengen mendatangi istrinya kapan? Malam hari. Kalau model kita boleh kenal awal, boleh kenal sore, boleh kenal esok, tengkai sampai kambing wedhus, wis kapan bae men. Ya, apa pengantin hanya itu. Nah, dalam keterangan tentang mandi janabah atau janabah ini sumbernya dari istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Maimunah binti Haris. Ingat-ingat nih, awas lupa maklum mesinnya mesin ya, mesin bodoh ini sering peralen. Jadi dalam memahami pengertian mandi besar atau yang disebut dengan mandi janabah itu asal katanya adalah kata-kata janibun, artinya sebelah. Ya, dan saya berada di sebelah kiri
ana fi janibil yusra. Saya berada sebelah. Saya ada di sebelah kanan. Ana fi janibil ayman. Sebelah namanya janib. Kalau banyak namanya junub. Banyak sisi. Makanya orang yang mandi wajib itu harus semua tempat badannya itu tersapu oleh air, kena air. Tidak boleh ada yang tidak kena. Kalau ada yang belum kena itu namanya bukan janabah atau bukan mandi junub, namanya mandi capung. Cuk wis artis kok udah harus mana itu bukan itu. Awas, jangan makanya dikuat artis, dikuat kena baju aja parpar main. Ya parpar ya sekarang jangan makanya. Repot alasannya. Tayamu. Jadi siapa tayamu? Nah, tayamu itu kalau tidak mendapatkan air atau kita terkena penyakit yang berbahaya. Tapi tata caranya juga ada tayamum dari bantuan tayamum kan. Mungkin kita bahas tentang mandi janabah. Ya. Jadi janabah itu sifat mandinya namanya janabah. Kalau pengertian biasa kita ketahui adalah mandi junub. Ya, awas jangan janub. Bahasa Arab itu beda, dengan A beda. Kalau junub itu mandi besar, kalau janub itu selatan. Ada selatan, ada utara, ada timur, arah mata angin. Itu bahasa Arab. Makanya harus bisa membedakan antara janabah, antara junub dengan janub. Kalau janub itu artinya selatan. Nah, apa yang menyebabkan kita itu kudu mandi besar atau mandi junub atau janabah? Yang pertama itu biasa sebabnya karena ejakulasi keluar mani. Biasanya yang menandakan orang balik. Sudah balik. Ini nanti dia itu harus mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua biasanya adalah penyebabnya itu adalah hubungan suami istri. Pasti ya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan, ibu-ibu yang setelah selesai haid. Yang bisa haid itu perempuan. Kalau laki-laki bukan haid, artinya menstruasi. Kalau perempuan menstruasi, itu mandi ya. Ini ibu-ibu nih. Nah, nanti kita akan menerangkan apa dikatakan men itu ada batasnya haid itu. Sedikit haid. Nanti bedakan antara haid dengan istihadah. Nanti bab lain kali ya. Karena kita tentang mandi janabah. Jadi kita mandi janabah atau mandi junub itu setelah haid itu harus mandi. Ya. Kemudian yang keempat adalah berhenti dari nifas. Ibu-ibu kan melahirkan, keluar darah. Setelah darahnya selesai itu mandi bu. Ya. Kalau bapak nggak usah mandi lagi, karena bapak nggak nifas. Tapi kalau bapak deketin istri terjadi hubungan suami istri wajib. Awas jangan mandi capung. Harus mandinya janabah atau junub, artinya semua badan itu teraliri air dan digosok. Awas jangan pada cup baik ya. Nah itu. Jadi syarat yang umum kita pelajari dulu itu cuma 4. Kalau nggak keluar mani, ya baik itu sengaja atau tidak sengaja keluar, atau mimpi basah, ya punya kami mimpi basah kalau lanang baik kalau orang juga mimpi basah. Pada basah ya nanti. Ya karena kita belum ada dipaham, pokoknya keluar mani. Kalau perempuan keluar apa ya akan Ramadan kalau keempat berhubungan suami istri wanita setelah haid dan berhenti nifas. Nah kemudian kita mencoba perbedaannya mandinya junub pria dengan perempuan, ibu dan bapak itu beda ya. Nah terdapat beberapa hadis dan anjuran yang berbeda mengenai tata cara mandi wajib bagi perempuan
ataupun bagi laki-laki. Hadisnya dari hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu dalam hal menyela pangkar rambut. Karena perempuan itu rambutnya kan panjang, gimbal, beda dengan laki-laki. Ya, rambutnya itu minimalis, kadang gundul, ya kan? Simpel. Tapi kalau perempuan gundul kan langka-langka. Kecuali perempuan ingin cari perhatian, digundul ya, tidak. Cara mandinya berbeda. Loh, nanti kita jelaskan dalam cara. Kemudian hadis yang menunjukkan dari At-Tirmidzi bunyinya adalah, aku bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepala. Jadi rambutnya itu terlalu lebat, panjang. Dulu kan ada rambut sampai ke tanah ya, ngeser. Nah, kemudian bagaimana kalau seperti ini ya Rasulullah? Apakah aku boleh mengurainya ketika mandi junub? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jangan, kagak usah. Rambut yang segitu dibuka, ya kemana kalau misalkan dilempar di Arab terus kayak kuntilanak kan semuanya, gak usah dibuka, ya dikuncir baik. Nah, ini dicontohkan oleh istri Nabi yang bernama Maimunah. Itu Maimunah itu istri Nabi, ya itu kalau biasanya mandi itu dikepang rambutnya, dibikin biar simpel, jadi nggak terlalu di umrah. Wah, kayak Ahmad Albar kan, boleh kayak Ahmad Albar itu rambut semua. Dan itu nggak usah kata Rasul, nggak usah dibuka lagi. Ikat nggak apa-apa, yang penting dibasahi semua, ya kena air. Nah itu hadisnya dari At-Tirmidzi. Kemudian kata Rasulullah, cukup bagi kamu itu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali guyuran, yang penting sampai basah. Nah, itu untuk perempuan yang rambutnya panjang atau laki-laki yang memang suka rambut panjang, ya. Iya, itu harus betul-betul. Nah, sekarang kita mencoba menjelaskan satu persatu dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW. Yang pertama, untuk ibu bapak sekalian, ya, itu ketika kita mau mandi jinabah itu jangan lupa niat. Ya, kalau mau mandi junub itu niatnya yang betul. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minal janabah fardhon lillahi ta'ala. Jawa bisa wae. Wis pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Niat saya mandi besar karena jinabah, karena janabah atau karena junub, fardu karena ya Allah. Bahasa Indonesia. Yang penting niatnya itu mandi janabah karena apa dulu? Apa karena hubungan suami istri, habis head atau habis nifas atau habis mimpi basah? Ya, niatkan sebagai mandi junub. Artinya apa bahasa Indonesia tadi? Ya Allah, dengan menyebut namamu aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karenamu ya Allah. Ya, karenamu, fardu karena Allah Ta'ala. Itu pakai bahasa Indonesia niatkan. Nah, setelah niat, ya Rasul ketika dijelaskan dengan hadis dari Aisyah, itu pertama yang diambil Rasulullah itu adalah air pakai kain diambil dulu, tangannya dicuci. Ya, tangan Rasulullah SAW itu dicuci dulu sampai bersih, karena kita ketahui tangan itu tempatnya bakteri dan virus. Makanya orang yang pilek, mencret, panas, demam, tipes itu semuanya berawal dari tangan yang tidak bersih. Ya, kalau ibu bapak sekalian pernah naik pesawat terbang, terus mengandai-andai, itu biasanya pramugari itu menyiapkan anduk hangat yang ditempelkan untuk mengelap mencuci tangan kita. Setiap berapa jam? Setiap 1 jam.
kadang ada yang dulu, tergantung dari aturan pesawatnya. Itu maksudnya karena setiap 1 jam itu biasa tangan kita ini mengeluarkan keringat. Coba tangan siapa kan langkah keringatnya belum mungkin. Itu yang mengeluarkan bakteri di situ muncul. Makanya ketika keringat keluar dari tangan, makan, ambil makanan tidak cuci tangan, langsung perutnya. Mungkin nggak langsung mencret, biasanya numpuk dikit. Wis ake ngembek rasa mules. Awas, suwe-suwe kena penyakit tipes. Ya, kalau udah kena penyakit tipes, ibu-ibu sekalian, itu capeknya luar negeri, pegel, wis mangane kudu hati-hati dan sebagainya. Nah ini, makanya ketika orang mau mandi junub itu pertama yang dibersihkan tangan, cuci dulu. Ini berdasarkan hadis pertama. Setelah dibersihkan tangan, ya, tangan. Kemudian setelah itu tangan kita dimasukkan ke air itu, kemudian ditempelkan di kepala. Kepala kita itu di apa tuh namanya? Di rambutnya itu digosok-gosok ke tengah jari-jari tangan. Ya, dimasukkan dulu di air, tangannya dimasukkan ke rambut sampai basah. Setelah basah baru disiram. Awas nih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah disiram, nah itu disiram semuanya itu tadi semua sisi-sisinya itu harus tersirami air. Jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak tersiram air. Itu yang akibatnya kita sholat tidak sah. Kok kita sholat baik kok kabul-kabul doa itu kenapa? Nah, itu karena sering hubungan sama istri, jinabah, junub, tidak benar mandinya ya seperti itu. Ya pegel ibadah. Oh ternyata toharohnya, cara bersucinya kita salah. Itu setelah selesai semua, digoyang rambutnya, semua dibanjur, ya. Itu kalau yang diriwayatkan oleh Aisyah itu wudunya itu setelah apa? Setelah rambut dibersihkan. Tapi ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah binti Haris. Ya, bibinya dari Ibnu Abbas. Dia beda. Sama-sama istri Nabi tapi cara mandinya beda. Padahal sama-sama istri Nabi tapi Nabi ngajarkannya beda. Kalau sama Maimunah, istri Nabi Maimunah binti Haris, ya, bibinya dari Ibnu Abbas itu pertama cuci tangan. Setelah cuci tangan bersih, kemudian cuci kemaluannya. Tuh, beda kan? Nah, dibedakan. Kemudian setelah dicuci kemaluannya itu, dulu itu belum ada sabun. Itu Nabi biasanya menempelkan tangannya ke debu tanah. Dulu karena belum ada sabun. Sekarang udah ada sabun, pakai sabun. Kenapa? Karena biasa kuman-kuman itu kalau udah kena debu itu mati. Dia matinya kuman-kuman itu mau virus corona, virus apa, kalau udah kena debu, kalau udah kena tanah itu dia akan ampuh, nyerah. Ya, segitunya. Termasuk ketika kita terkena binatang yang disebut dengan anjing atau babi, itu kalahnya dengan tanah. Nah, makanya jangan dianggap remeh tanah. Ya, sedikit jadi teman, kalau udah banyak tanah juga repot. Ya, sama dengan api. Api kalau sedikit kecil itu masih teman buat ngerokok. Kalau udah besar, udah lihat dulu. Ampun. Hati-hati jika biasa turu pakai buat nyambung. Tas turu muter kayak komedi. Wah, obat. Nah, kembali lagi. Jadi ketika habis dicuci, dibersihkan kemaluannya, itu dibersihkan pakai sabun. Kalau sekarang dulu pakai tanah kalau sebelumnya. Ya, bisa melalui tanah ke bawah atau ke tembok ke dindingnya. Kira-kira tangan itu bersih dari segala penyakit, virus dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah ya rambutnya sama seperti tadi, disela-sela dulu sebelum dibanjur itu digosok-gosok dulu. Dipijit, nah si rambut dipijit terus seperti itu. Nah kalau dari hadis
yang Maimunah ini ya itu jadi wudunya itu pas ketika apa? Ketika membanjur, setelah dibanjur rambutnya itu dia wudu, tapi wudunya itu kakinya belum nggak dibasuh, kakinya terakhir. Nah itu yang hadis dari Maimunah itu mencuci kakinya itu di akhir. Setelah semua basah bersih semua, baru ditutup dengan mencuci kaki itu. Nah jelas ya. Nah di sini makanya digabungkan antara riwayat dari Aisyah istri Rasulullah SAW dengan Maimunah digabung. Ya, yang pertama berarti kita bersihkan tangan dulu. Setelah bersih tangan, ya kemudian kita berwudu. Kalau digabungkan dua ini, ya dua hadis ini. Nah setelah kita berwudu, rambutnya kita disela-sela dulu, diroboh tadi hafalan rambut ya. Tapi dengan tangan yang sudah basah. Setelah semuanya karena baru disiram rambutnya. Nah, makanya ada yang mengatakan utamakan yang sebelah kanan dulu, siram kanan kanan dikit, baru kiri. Setelah itu baru seluruh tubuh sekujur badannya disiram sampai bersih. Ingat, bagian kemaluan jangan sampai tersentuh lagi ketika sudah mandi besar, kan sudah wudhu. Ya, makanya tadi sebelum berwudu itu ketika membersihkan kemaluan itu sebersih-bersihnya. Jadi ketika mandi tidak tersentuh lagi. Kalau tersentuh batal, nggak bisa langsung sholat, harus wudu lagi. Jadi kalau kita ingin habis mandi janabah, mandi junub langsung bisa sholat itu jangan tersentuh bagian kelaminnya, jangan sentuh lagi. Bisa beli, lamun bisa berarti boleh. Karena ada yang pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perlu wudu setelah mandi janabah? Kata Rasulullah, bagus. Ya, karena mandi janabah itu adalah mandi terbesar. Udah mandi besar masa masih wudu? Nah itu. Tapi mereka yang tetap menjaga hal-hal yang membatalkan wudu, sudah lagi mandi, ya karena orang yang mandi janabah itu dalam keadaan berwudu suci. Nah itu jangan sampai menyentuh bagian yang tadi kemaluan utama ya yang bisa membatalkan. Itu bisa langsung sholat. Tapi kalau kitanya tangannya kemana-mana lagi mandi, megang apa baik ya harus mendingan wudu mandi. Ya karena khawatir menyentuh bagian-bagian yang membatalkan. Allahumma sholli wa
kita mau mandi janabah atau mandi junub itu, ya jangan lupa niatkan dalam hati nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar minal. Kalau yang nifas tadi minal nifas, kalau haid minal haid, kalau dari janabah minal janabah atau minal junub. Fardhan lillahi ta'ala. Niatnya harus jelas. Ya, cuci tangan dulu, sudah bersih. Sekarang banyak sabun, pakai sabun, ada hand sanitizer ya, membersihkan. Jadi kalau kita benar-benar ikuti tata cara Rasulullah ketika bersuci itu ya namanya corona, covid, itu nggak mungkin nempel. Mereka itu datang covid itu karena kita binurut di ajaran Islam. Mandi paduan mandi cukup nggak sabun nggak apa. Ya wes gatel ya turun beli pulas sebagainya. Padahal kalau kita Islam begitu bersihnya Islam, mulai dari niat, cuci tangannya, cuci kemaluannya, rambut jadi gosok-gosok pelan-pelan baru disiram. Bagian kanan utamakan yang kanan dulu karena Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umatnya itu utamakan yang kanan. Karena malaikat semua yang baik-baik termasuk para nabi, para mursalin, ya Rasulullah sendiri itu selalu mengedepankan kanan. Yang kanan itu utama. Awas ya. Karena pahlawan dari kebiasaan yang kanan-kanan itu adalah yang biasa kiri. Ya itulah golongan setan dan jin-jin kafir. Makanya hati-hati kita yang biasa pakai tangan kiri, awas. Ya, itu kebiasaan setan dan teman-temannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya yang jelek-jelek itu biasa yang kiri. Tuh. Makanya nanti ketika membersihkan kemaluan itu ibu bapak sekalian pakainya tangan kiri, jangan yang kanan. Awas jangan dibalik, makan tangan kiri, ceweknya tangan kanan. Jadi kanan kiri itu yang jelek-jelek. Ya, seperti termasuk ketika masuk WC, masuk yang kotor-kotor, utamakan tangan kaki kiri. Nah, itu. Tapi kalau masuk masjid, musola harus yang kanan. Tuh bedanya. Ya, termasuk masuk ke rumah. Kalau rumah kita ingin terhindar dari golongan setan, jin dan teman-teman itu, biasakan masuk rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur langsung lanjut dengan baca surat Al-Ikhlas. Nah, karena apa? Karena setan, jin, semua teman-teman itu kalau setiap umat Nabi Muhammad ya membacakan doa Bismillah atau Al-Ikhlas masuk rumah, masuk musola, masjid dan sebagainya, setan tidak bisa masuk. Dia langsung ngomong kepada anggotanya, wahai tentara-tentaraku, pasukanku, gara-gara nih orang baca basmalah ketika masuk rumah, baca doa, kita gak punya tempat tinggal. Jadi kalau kita masuk rumah tanpa doa, tidak baca Bismillah atau surat Al-Ikhlas atau surat Muawwidzatain, itu setan dan teman-temannya ikut menginap di rumah. Makanya ketika di rumah ribut baik, tanggal 6 ribut, pertengahan bulan ribut, langkah ribut. Oh berarti setiap masuk rumah belum baca doa. Setan rumah. Makanya setan malah memisahkan kita mandi di rumah, dibaca doa itu wah senangnya dikejarkan. Kita bisa turu kalau maedo, kalau gasil, karena mandi rumahnya dibaca doa. Maka ketika belum rapinya, katanya tuh nyewot baik rapi, karena setannya nanti. Besok aja desa asom setan beli ada. Tapi ketika kita baca doa kan ikut kalau kita malaikat. Oh iya kita semua togel boro-boro macam doa balik sing pegawaian ya, balik kerja panduan anjing jauh mana mau wadah. Rasulullah itu gak pernah siang, selalu malam. Siang-siang sih, benar-benar harus diketahui. Boleh saja, cuma Rasul tidak mencontohkan. Ya, beda beli rasanya awan siang sore kalau pagi pasti. Ya,
Makanya Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu sekalian itu pernah satu malam tuh 9 istrinya tuh oleh jatah. Wah, kayak maaf Rasulullah, tapi mandinya cuma sekali. Namun kita, ukuran kita itu kudu istirahat. Ya, walaupun menurut teori ilmu fikih itu laki-laki itu bisa berkali-kali kuatnya asal kadiannya beda-beda. Kabur bisa iya. Pertama belum adus, kali adus pasti geleman yang melarang. Tapi lamun beli adus teman terus tempo. Tapi lamun adus segermani lanjut nanti. Iku wong lanang atau ganti sejene kayak mau Rasulullah sangat sejen semalam bisa. Itu hebatnya orang lanang, masya Allah. Nah, itu maka dari itu sekali lagi, jadi karena cuaca mendukung dalam mandi janabah atau junub kudu sesuai dengan Rasulullah. Jangan karpe dewe. Makanya janabah atau junub itu semua bagian badan itu harus tersentuh air. Sejen kalau kita mandi biasa, ya mandi keburu-buru karena keawanan, kelaran pakai sabun, kelaran gosok gigi, kecebur, ya itu nanti sholatnya bisa, ibadah apa baik bisa gara-gara ya mandinya, toharonya sempurna. Nah itu terutama niatnya tadi ya beda, dibedakan dengan mandi biasa. Pertama, tidak hanya mereka yang 4 tadi, mereka yang habis hubungan, mereka yang habis nifas, habis head, ya seperti itu bukan itu aja. Ada lagi kita mandi besar itu, ya itu boleh tatkala kita merasa banyak dosa. Makanya orang-orang yang mau sholat taubat itu disunahkan itu mandi dulu seperti orang mandi janabah atau mandi junub. Itu kalau ingin taubatnya diterima. Aja tobat tapi ya beli adus-adus, makanya ulang maning dosa, ulang maning kayak tobat ya aja sampai dibiasa. Ketika kita merasa wis akeh dosa, melakukan dosa mandi taubat, karena mandi taubat. Tapi tata caranya seperti mandi junub. Nah, makanya lamun sore ketimbang kita mandi biasa niatin baik mandinya mandi taubat. Ambilan kok perangkat sholat langsung sholat taubat. Ya empo subuh sore. Karena dengan dibersihkannya badan kita, insya Allah ya itu prosentasinya kemungkinan dikabul oleh Allah itu lebih besar ketimbang ambil adus. Wadus liadus, kebom liadus, ya harus repot. Nah, makanya bedanya manusia itu selalu enak dipandang, wangi, nyenengin manusia. Makanya inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu betul-betul kalau ciptakan itu dalam penciptaan yang maha sempurna. Nafsu dibaik, ya kan? Taatnya dibaik, maksiatnya dibaik lengkap. Nah itu manusia. Makanya kenapa kita tidak mau bersyukur? Maka dari itu diingatkan, baginda Rasulullah SAW mengingatkan tanda syukur kita ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis, ya, diusah kita langsung meminta ingin membayar kebaikan Allah itu dengan cara yang itu ibadah yang diperintahkan dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Kalau jadi suami, jadilah suami yang baik, ya, termasuk istri juga, ya kan? Ya, karena istri juga punya hak, biar paham. Kalau haknya istri itu ada 5, ini biar barang-barang baru, ya. Karena ini salah satu perintah Rasul sendiri supaya dalam rumah tangga tidak terjadi keributan. Apa haknya istri? Pertama, makan kudu dipae mangan. Ya keloro kelambi kudu dipae kelambi. Kalau ada tuh biasa jajanan kelambi tuh. Ya, kalau lanang kudu sugih bener. Ya.
Yang ketelu makan, baju, tempat tinggal, kudu dua tempat tinggal ada kontrak baik. Nabung dari sekarang. Ya, beli bisa ya masa 15 tahun masih baik. Kalah karo pura-pura di rumah dewek kan. Pura-pura punya rumah dewek. Harus perlu ke wong wadon nih. Kudu jaluk ning olah nake, lagi ada olah nake. Nah, kan kepapan pendidikan. Wong wadon itu kudu dididik anaknya. Aja diantep kalau PDW repot. Diluruskan. Kalau wadon itu ya sifatnya bengkok. Kalau kita misalkan ikut wong wadon, wong lanang di bengkok kan. Kudu diluruskan mah aja bisa. Ya, contohnya apa? Laki-laki bengkok itu biasanya laki-laki yang ngurus istrinya korupsi. Jadi ketika disidang bengkok suami kan menurut istri, ya kan dikorupsi berapa triliun, 6 triliun duit BLT dihajar kan. Berarti mel-mel bini lagi. Wadah makanya kalau mau disanggup ngedidik wadah, ajak pengajian. Nah, hadiri beli bisa pakai kuota dalam YouTube pengajian bilang-bilang aja dalam kajian nih orang bilang apa Lazada shopping kabeh ya belanja sebulan dina berapa ya aja kan dalam macam-macam tuh kepapat pendidikan wajib itu haknya seorang istri kepada suami. Kan terakhir perhatian. Wajar perempuan akeh selingkuh cari yang lain karena orang lanang belum perhatian. Nah, itu. Jadi 5 dikepel. Nih orang lanang kipa kita 25 loh. Macam-macam dimulai. Tapi aja teman-teman harus dipraktekkan balik langsung. Mana langsung kita? Aja kanggo ngeling-ngeling. Ya, karena ketika kita awal menikah pun itu ada ikatan perkawinan namanya sigot taktiknya. Kalian dulu pura-pura bedanya. Ya, awas, iya sigot taktiknya loh. Karena kita belum baca kalau sekali ini kopi itu ya, Pak. Sampai diulang di 10 masih kopi itu. Nah, yang kamu belum hahaha ya baik kan? Nikah modal susah hahaha baik. Nah, ya maka dari itu kita lanjut kembali. Ya. Kenapa kita kadang doa diri kabur kayak bikin bisa mengikuti usulan bisa mungkin dari mandi cara kita mandi janabah mandi junubnya tidak sesuai dengan yang dianjurkan dicontohkan oleh baginda Rasul tadi ya sering diulang-ulang tuh. Pertama cuci tangan jangan sampai lupa ya sekarang lagi musim COVID juga cuci tangan sering-seringlah cuci tangan karena tangan sumber penyakit. Setelah dicuci tangannya, dibersihkan kemaluannya, diambilkan air di sela-sela rambutnya. Setelah basah, baru disiram rambutnya. Kemudian setelah itu berwudu, ya, berwudu. Setelah berwudu disiram semuanya, tuntas. Nah, setelah itu boleh kita langsung sholat boleh. Itu dianggap sudah berwudu. Tapi kalau kita masih ikhtiar, ragu-ragu, silakan wudu. Tuh, karena kita tidak tahu ketika mandi tangan mendidih lebih kerasa kan didumuk apa kan, nah itu yang mengkhawatirkan. Ya, Rabbana ya Rabbana
apa? Kalau mandi kan mandi besar ya, tetap hadas akbar ya. Kalau enggak lirofil hadas, kalau kita misalkan karena nggak jenabah berhadas, untuk apa kita? Untuk untuk sholat taubah, sholatin taubah itu niatkan. Pokoknya niat itu jangan sampai lupa ya. Gak usah dilapatkan karena di dalam WC gak boleh ya mengucapkan. Cukup hati kita yang bicara. Makanya orang pada ribut diucap atau tidak. Kalau mazhab Syafi'i rata-rata itu 2 kali, hati jalan, ucapan juga, tapi itu dalam sholat. Tapi kalau lagi mandi, nah niatnya di luar sebelum masuk, karena di dalam kamar mandi itu bukan tempat yang pas membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk cincin baju yang ada lafaz Al-Qurannya itu dilepas kalau mau kamar mandi. Ini contoh Rasulullah itu pun dulu dia punya cincin itu pernah tuliskan Muhammad Rasulullah. Itu dicontoh cincinnya, ditaruh di luar kamar mandi. Kalau kita simpan di luar kamar mandi, balik mandi serangkap. Repotnya. Kalau Rasulullah udah aman. Ya jangankan cincin, sendalnya baik, kadang ini sendalnya perangkat wudhu pada salat asar. Wes apa ya? Jadi ingat-ingat ya, siapapun kita yang sudah menikah atau pengantin baru atau bukan pengantin baru pun boleh mandi wajib atau mandi taubat atau mandi janabah, silakan. Ya, tata caranya tadi simple gampang. Ya, biasakan yang kanan dulu biar kita mendapatkan barokah contoh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini, yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Đấy.